الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره. فصل: وينبغي إذا أراد القرآن قراءة yang itu Syafifah 90. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada suatu fasal. Yang bagi dan sayukur. Idza arada tatkala hendak sapa wong al-qira'ata membaca, ayau zifa yaitu membersihkan famahu akan mulutnya, bisiwaki dengan siwak, wa ghairihi dan selainnya siwak. Wal ikhtiyaru, adapun qaul yang dipilih, yang dipilih, bisiwaki di dalam siwakan itu ayakuna hendaknya siwak iku bi'udil araq, dengan kayu araq. Wa yajuzu, dan dibolehkan, boleh bi ghairihi dengan selain kayu araq. Minal aidani, nyatane yaitu beberapa kayu, bentuk kayu yang penting kayu sembarang. Habis su'di, dan kayu su'ud, ini nama kayu. Wa usnan, dan wit, di pohon, nama pohon asnan. Wal khirqati, dan kain al khasyanati yang kasar. Wa ghairi dalika, dan lain sebagainya. Dalika kabeh. Mimma, dari sesuatu yang bisa membersihake apa mah. Itu pasal ini masih berkaitan dengan bab yang kita bicarakan, yaitu adabiyah, etika kita membaca Al-Quran. Sayugjanya, bahasa sayugja itu ya utamanya, gitu. Belum pada tataran sunat atau wajib. Yang mestinya baiknya begitu. Hendaknya bagi orang yang mau membaca Al-Quran agar membersihkan mulutnya terlebih dahulu dengan siwakan, bersiwak, atau selain siwak, mungkin gosok gigi sekarang. Sedangkan bersiwak itu hendaknya memakai kayu araq, meskipun dibolehkan memakai kayu selain araq. Mungkin
macam kayu sembarangan, yang penting kriterianya seperti kayu arok. Dan di sini disebutkan kayu suud, kayu senan, atau boleh juga dengan pakai kain yang kasar atau lainnya. Yang penting sesuatu yang bisa membersihkan mulut. Intinya begitu. Saking pentingnya bersiwak. Ada masalah wafi khusulihi, dan di dalam hasilnya kesunatan siwak itu. Bil usbu'i, dengan memakai jari, al-khosanati, yang kasar. Salah satu aujuhin, ada 3 pendapat, li ashabis syafi'i, bagi para ulama syafi'i. Ashharuha, yang paling masyhur dari 3 pendapat ulama itu, indahum, menurut mereka, iku layak suluh, tidak hasil. Maksudnya tidak masuk kriteria bersiwak memakai jari-jari yang kasar. Kemudian wasani, pendapat yang kedua, yaksulu, berhasil. Maksudnya berhasil melaksanakan kesunatan itu. Wasalisu, adapun pendapat yang ketiga, yaksulu illam yajid ghairaha, bisa hasil pahala siwakan memakai jari-jari yang kasar jika ia tidak mendapatkan kayu yang kriterianya seperti disebutkan di atas. Dari kayu nggak ada, dari benda-benda yang kasar yang kriterianya hampir sama nggak ada, pakai jari. Itu ada yang mengatakan sah atau hasil pahala. Nih. Wala yaksulu in wujida, in wajada. Dan pendapat ketiga ini ya, jika tidak mendapatkan kayu atau kain yang dimaksud, maka boleh memakai jari. Saking pentingnya pakai jari-jari dulu. Kalau orang dulu malah pakai yaitu kain baju yang di lengan, kadang di keraknya. Tapi meskipun itu bajunya sendiri kan kelihatan jorok. Tapi nggak apa-apa, boleh. Dan itu saking pentingnya kayu, siwakan pakai kayu arok. Wayastaku, lan siwakan, ya. Wa ayastakan, yang siwakan ardon dalam keadaan malang. Malang ini ya melintang, posisi kayu aroknya melintang. Mubtadi'an, tur ngawiti, bil janibil aimani, dari sisi yang kanan. Janibil ain, arah ke kanan. Min famihi, dari mulutnya, mulut orang itu. Wayanwi, dan hendaknya niatnya, bihi, dengan siwakan itu, al-ityana, untuk niat memenuhi bisunatik, dengan sunat. Ya begitu. Jadi siwakan carane iku malang. Maksudnya mulutnya kan ya gitu toh. Nanti caranya saya praktekkan. Untuk memegang kayunya aja. Ini kriterianya gini. Mohon maaf, makanya saya bawa kayu arok. Ini
kiri jari. 3 jari di atas, kemudian di 2 jari manis dan jempol memegang. Ada yang begini, ada yang begini. Yang biasaan begini. Gini. Itu malang. Artinya dimulai dari sisi kanan, tarik ke kiri ke atas, kemudian ke bawah, ke kiri ke bawah, terus tarik ke kanan ke atas. Membentuk angka 8. Kan ini yang depan ya. Ini yang depan. Set. Jadi membentuk angka 8. Nanti ada diteruskan. Disunatkan pula siwakan itu sampai ke dalam. Bukan hanya dohirnya gigi saja, tapi dalam gigi. Berarti semuanya. Nih, setiap kali mau baca Al-Quran atau ketika mau zikir, ketika mau sholat. Tuh. Dari arah kanan ke kiri atas, kemudian bawah, kemudian ditarik ke kanan atas. Sehingga membentuk huruf 8 yang malang. Kemudian nanti ke dalamnya juga begini. Dari sisi kanan dulu, baru kiri. Sampai nanti ke langit-langit mulut. Kita lanjut aja dulu, nanti ada keterangannya. Qala ba'du ashabina, berkatalah sebagian dari ulama kita. Yaqulu indas siwak, hendaknya di dalam ketika bersiwakan itu membaca doa ini. Allahumma barikli fi ya arhamar rahimin. Itu ditandai dungone wong siwakan. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Dungone kuwi tok. Ya Allah, berilah aku barokah di dalam siwak tersebut. Ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang Maha paling pengasihnya orang-orang pengasih. Para pengasih. Ya arhamar rahimin. Terus wayastaka, dan hendaknya bersiwaklah fi dhahiril asnan. Nah ini. Fi dhahiril asnani, di dalam dhahirnya gigi-gigi. Maksudnya gigi bagian luar. Dhahir kan luar. Wa batiniha, dan dalamnya, batinnya asnan, gigi. Jadi luar dalam juga kena siwak. Itu kalau enggak biasa, maksudnya cuma di depannya aja. Syukur-syukur biasanya kalau ya kayak macam kita gosok gigi itu. Seperti itu. Andai kan tidak ada gosok gigi sikat itu. Pakai ini setiap mandi, setiap mau wudu pakai siwak. Wa yumirru, dan hendaknya menggerakkan, ngliwatake berarti pokoknya menggerakkan. As-siwaka, akan siwaknya ala atrofi asnanihi, atas pucuk-pucuk atau ujung-ujungnya gigi-gigi. Jadi gigi yang ujungnya itu tersentuh siwak. Wa qura sayyidro adrasihi, dan gusi, kedua gusi gigi rahang. Berarti ya gusi ini gigi rahang kanan kiri lah. Itu kena. Wasak fi khalqihi, nah ini wasak kopi salqihi, dan langit-langit mulut, langit dhuwur, bagian dhuwur borokane wong.
berarti kan sini. Langit-langit mulut. Imroron kelawan nglakokake temenan latifan kan alon-alon halus, alon-alon. Wa yastaqalan hendaknya bersifat sapa wong bi audin kelawan kayu, menggunakan kayu. Mutawasitin kang sedengan. Maksudnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya sebagaimana kriteria yang ada. Kayak Masya Allah, mulutnya umbo pun ya sifatnya sak mulut kuwi. La syadidal yabusati, tidak terlalu kering kayune. Wala syadidal layyini, dan tidak pula terlalu lembek, lemes. Wong untuk sikatan untuk gosok gigi kok lemes kan ya enggak bisa untuk menghilangkan kotoran. Fa inna stadda, kalau toh jika terlalu kering ya busuhu layyanahu bil ma, maka hendaknya dilemeskan lagi, dilunakkan dengan dibasahi dengan air. Kayu itu umpama kok kayak gini ya, mohon maaf ya, ini kan kalau dalam kondisi kering kan memang yo aku terlalu kering. Jadi sering-sering dibasahi, jadi lemes. Wa yastaku amma idza kana anapun tetkalane ana apa famuhu cangkeme wong, mulute wong. Iku najisan, najis. Vitamin lawan getih au barihu tolene getih. Maksudnya barangkali pas mulutnya itu berdarah, fa innahu yukrahu, maka sesungguhnya dimekruhkan lahu baginya qiraatul Quran, dan baca Quran. Jadi bukan dilarang, cuma dimekruhkan baca Quran. Qabla ghusli, sebelum membasuhnya, membersihkan najis tersebut. Wahal yakhrumu, ada pertanyaan, apakah sampai haram larangan itu? Fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Asfahuha, yang paling sah dari dua pendapat itu, asfahuhuma, iku la yakhrumu, tidaklah haram. Maksudnya meskipun mulutnya itu ada darahnya, ada najisnya, nah, hukum dasarnya kan makruh. Makruh jika mulut masih ada barang najis sebelum dibersihkan. Kalau baca Quran itu makruh. Terus ditanya kenapa sampai haram, makruhnya tansih yaitu sampai jadi haram. Tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling sah dari dua pendapat itu adalah tidaklah sampai haram. Maksudnya ya makruh. Wasabakot, dan telah lalu opo al-mas'alatu, pembahasannya masalah itu awal kitab, dalam awal-awal kitab yang lalu. Kalau soal haram kemarin kan sudah diterangkan. Wa fi hadzal fasli, dan di dalam ini pasal baqaya, ada beberapa yang sisa. Taqaddama, yang juga sudah dahulu. Fil fusuli, di dalam beberapa pasal, allati qaddatuha, yang telah kami didahulukan di awal kitab, di dalam awal-awal kitab tersebut. Jadi intinya siwakan. Jadi secara keseluruhan, mohon maaf saya contohi untuk penggunaan siwak secara keseluruhannya. Tadi yang saya contohkan ketika siwakan yang bagian depan. Tadi kan sunatnya, anjurannya keseluruhan. Gigi itu juga harus kena siwak. Bahkan sampai gusi jari gigi rahang. Gigi rahang yang
dari bam itu kena kabeh. Dimulai dari seperti tadi ya. Kalau pas di air ketika mau wudu itu bebas saja sih, bebas, kayak orang sikatan itu kayak gini. Nah, kiri, terus langit-langit, tiga kali. Jadi untuk depan, terus ini kanan dulu, gusi-gusi kelihatan, kanan kiri kita kenakan. Posisi jari masih begini. Ini sunat tuh. Padahal namanya megangnya bisa ada kapan dalam kondisi biasa tuh, tapi dulu mungkin saat menggunakan itu ya, sahabat mendapati Nabi cara megangnya hingga saat ini dipraktekkan kayak gini ya, cara megangnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi tadi dungone siwakan ya Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin.